Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita doa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Dina Nafika Lanastari, NIM 2031933 dari kelas PGMIA. Sebelum kita mulai pembelajaran, sekarang Ibu absen dulu ya. Tarita, Aina, ya hadir semua ya anak-anak. Sekarang kita mulai pembelajaran ya. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang pembentukan ASEAN. Poin yang pertama. Dan di sini kita akan membahas materi posisi dan peran Indonesia di ASEAN. Yang pertama poinnya yaitu pembentukan ASEAN. Kalian semua sudah tahu belum apa latar belakangnya berdiri ASEAN? Ya. Ya betul sekali. Pembentukan ASEAN yaitu dilatar belakangi oleh keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Apa sih kepanjangan dari ASEAN itu? Ada yang tahu? Ya. ASEAN yaitu Association of State Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Itu organisasi apa sih anak-anak? Yaitu ASEAN itu organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama 10 di negara Asia Tenggara. ASEAN itu dibentuk tanggal berapa? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. ASEAN itu dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Didirikan oleh berapa negara anak-anak? Iya, didirikan oleh 5 negara, yaitu yang pertama negara Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, dan Singapura. Maksud dari tujuan didirinya ASEAN itu apa sih anak-anak? Ya, benar sekali. Untuk kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan teknis pendidikan ataupun bidang lainnya. Dan ada juga itu apa saja? Dan ada juga yang melatar belakangi pendirinya ASEAN. Selain itu juga ada pada persamaan letak geografis, dasar kebudayaan, nasib, dan kepentingan di berbagai bidang antar kawasan Asia Tenggara. Antar kawasan Asia Tenggara itu pun juga menjadi faktor yang melatar belakangi terbentuknya organisasi ASEAN. Terus ya anak-anak ya, lambang ASEAN itu diresmikan pada tanggal berapa sih, atau bulan berapa, tahun berapa? Ada yang tahu? Ya, sekarang ya betul sekali. Pada bulan Juli 1997 dan bersamaan dengan bendera ASEAN atau lambang ASEAN dengan latar biru. Bentuknya terdiri dari 10 batang padi yang terhimpun dan terletak di lingkaran merah. Kemudian lingkaran merah tersebut dibatasi oleh cincin putih dan biru. Ada yang ditanyakan? Oh iya. Lingkaran dalam lambang ASEAN itu juga merupakan simbol akan persatuan negara-negara ASEAN. Yang kedua yaitu prinsip dan tujuan ASEAN. Ada yang tahu prinsip-prinsip dan tujuannya ASEAN?
Ya, prinsip dan tujuan ASEAN. Yang pertama prinsip ya anak-anak, kita harus saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, dan integrasi wilayah ataupun identitas nasional semua bangsa. Yang kedua yaitu hak setiap negara untuk memimpin eksistensinya nasional bebas dari campur tangan eksternal, subversi, dan ataupun paksaan. Yang kedua yaitu tidak mencampuri urusan internal satu sama lain. Yang keempat yaitu penyelesaian perbedaan atau perselisihan dengan cara damai. Yang kelima yaitu pelepasan ancaman atau penggunaan kekerasan. Yang keenam atau yang terakhir yaitu kerjasama yang efektif antar anggota ASEAN. Dan ada yang tahu nggak tujuannya itu apa didirikannya organisasi ASEAN? Ya, ada yang bisa jawab? Ya, benar sekali. Itu ada 7 ya anak-anak. Itu yang pertama tujuannya dapat mempercepat pertumbuhan, kemajuan sosial, dan perkembangan budaya di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua yaitu memelihara perdamaian dan keseimbangan dengan menaati hukum dan hubungan antara negara-negara di Asia Tenggara. Yang ketiga yaitu meningkatkan kerjasama yang aktif. Yang keempat ataupun saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan administrasi. Dan yang keempat yaitu saling memberikan bantuan dalam bidang fasilitas ataupun di bidang pendidikan, kejuruan, teknik, dan administrasi. Dan yang kelima yaitu bekerja sama lebih efektif untuk mencapai daya guna yang lebih besar dalam bidang pertanian, perindustrian, dan perdagangan. Dan yang keenam yaitu meningkatkan penelitian atau studi tentang masalah-masalah yang ada di Asia Tenggara. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu dengan tujuan memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan berbagai organisasi internasional dan wilayah lain yang mempunyai tujuan yang sama dengan tujuan mencari kesempatan untuk memulai kerjasama dengan mereka. Poin yang B, kita akan membahas bentuk dan manfaat kerjasama Indonesia di dalam ASEAN. Yang pertama yaitu bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. Yang pertama poin A itu kerjasama ekonomi ASEAN, yaitu untuk menghilangkan hambatan ekonomi dan menciptakan integrasi ekonomi kawasan. Dan yang poin yang B yaitu kerjasama politik dan keamanan ASEAN, yaitu ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian khususnya di kawasan ASEAN dan umumnya di dunia. Pembentukan ini bertujuan untuk mempercepat kerjasama politik dan keamanan di ASEAN dalam mewujudkan perdamaian di kawasan regional dan global. Dan poin yang C yaitu kerjasama sosial budaya ASEAN, yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan kerjasama yang berorientasi pada orang yaitu pada ramah lingkungan dan diarahkan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan seperti olahraga, pendidikan, dan kesehatan. Dan poin yang kedua yaitu manfaat kerjasama di Indonesia dalam bidang ASEAN, yaitu yang pertama menciptakan stabilitas, perdamaian, dan keteraturan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua yaitu menjalin kerjasama di bidang pembangunan dan percepatan kemajuan ekonomi. Dan yang ketiga yaitu wadah untuk memperjuangkan kepentingan nasional di forum internasional.
Apa saja sih manfaat-manfaat kerjasama Indonesia dalam ASEAN? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, benar sekali anak-anak. Yaitu yang pertama, manfaat dalam bidang ekonomi, yaitu dalam meningkatkan ekspor yang secara otomatis meningkatkan laba negara, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan semakin berkembangnya industri kreatif, dan menstabilkan ekonomi dalam negeri. Yang kedua yaitu dalam bidang politik. Manfaat dalam bidang politik dan keamanan yaitu meliputi keamanan kawasan, kesatuan dan sentralisasi ASEAN, pemberantasan kejahatan lintas negara, pertahanan, perdamaian, dan stabilitas kawasan keamanan maritim. Dan yang terakhir yaitu manfaat dalam bidang sosial budaya. Itu dapat meliputi perlindungan perempuan dan anak, terus kepemudaan, pendidikan, budaya, lingkungan hidup, dan penanggulangan asap lintas batas. Dan adapun penanggulangan bencana, olahraga, media, informasi, narkotika, pegawaian, dan kesehatan. Dan yang terakhir yaitu peran Indonesia dalam ASEAN. Peran Indonesia dalam ASEAN itu ada berapa? Ya, benar sekali, ada 6. Yang pertama yaitu Indonesia pelopor berdirinya ASEAN. Indonesia diwakili oleh Adam Malik dan ada 4 negara lainnya, yaitu yang pertama pada negara Filipina yang diwakili oleh Narciso Ramos, negara Malaysia Tun Abdul Razak, negara Singapura Raja Ratman, dan negara Thailand yaitu Thanat Khoman. Dan yang kedua yaitu salah satu pemimpin ASEAN. Ya, benar, Indonesia pernah menjabat sebagai pemimpin ASEAN, yaitu pada tahun 2004 karena Indonesia dianggap mampu menjaga hubungan kerjasama yang baik di antara negara-negara lainnya. Dan yang ketiga yaitu menciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Itu ada 2 ya anak-anak ya. Indonesia menjadi penengah konflik antara Vietnam dan Kamboja pada tahun 1987 dan pada tahun 1991 kedua negara sepakat untuk berdamai. Dan yang kedua yaitu Indonesia menjadi mediator perjanjian damai Moro National Front Liberation pemerintah Filipina sejak 1993 hingga disepakati perjanjian damai pada 2 September 1996. Dan yang keempat yaitu tuan rumah konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN. Indonesia pernah menjadi tuan rumah sebanyak 4 kali pada pertemuan besar ASEAN. Dan yang kelima yaitu peran Indonesia dalam bidang maritim. Itu Indonesia berperan dalam mendorong penguatan kerjasama keamanan maritim dengan mencegah pemancingan ilegal. Dan yang terakhir yaitu pendirian pusat studi ASEAN di berbagai wilayah negara Indonesia. Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri terus membentuk dan menggerakkan pusat studi ASEAN. Pusat studi tersebut berjumlah 40 yang tersebar di seluruh Indonesia. Itulah yang dapat Ibu sampaikan kepada kalian. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Baik, tidak ada pertanyaan. Sekarang kita tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk belajar dengan saya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.